Halo semuanya, assalamualaikum. Alhamdulillah bisa share lagi kegiatan aku. Video kali ini lagi-lagi aku di dapur. Pokoknya mudah-mudahan yang nonton video aku nggak pada bosen nih. Setiap kali aku upload video selalu aku tuh di dapur. Kali ini aku di dapur ditemenin Naya. Nah ini tuh aku mau bikin kolak. Sebenarnya sih nggak ada rencana mau bikin kolak. Berhubung tadi waktu ke warung aku tuh kan mau beli sop-sopan gitu ya. Bilang sama mbaknya, "Mbak, aku beli sop-sopan." Tapi kedengeran si mbaknya tuh aku mau beli santan gitu ya, jadi diambilin santan. Sebenarnya sih aku lagi nggak butuh santan gitu ya, cuman aku nggak enak sama mbaknya karena mbaknya udah parutin si kelapanya gitu ya. Jadi ya udahlah aku ambil aja. Dan kebetulan juga di situ aku lihat ada pisang, terus juga ada ubi. Ya udah sekalian aku beli aja. Nah di sini aku bagian ngupasin ubinya, terus Naya bagian ngupasin pisangnya. Biasanya Naya tuh paling nggak mau ikut-ikutan kalau aku lagi on kamera, tapi entah kenapa katanya ini lagi pengen ikut gitu, katanya mau bikin video sama mama. Dan alhamdulillah dia juga happy banget karena aku kasih tugas buat ngupasin pisang. Tadi tuh aku beli di warung pisangnya sedikit banget ya, 2000, terus ubinya juga 1 biji itu 2000. Pokoknya tadi tuh belinya salah-salan banget ya, namanya juga beli nggak sengaja gitu ya. Tadi tuh juga aku ngerasa nggak enak gitu ya sama mbak warungnya karena dia salah denger kan ya, siapa tahu akunya aja gitu yang ngucapinnya tuh kurang jelas, makanya dianya juga kurang denger. Sebenarnya sih tadi santannya nggak jadi dibeli juga nggak apa-apa sih, dianya nggak marah gitu ya. Cuman nggak tahu kenapa akunya nggak enak karena aku juga ngerasain ya, mamaku juga kan warungan, apalagi itu posisinya si kelapanya tuh udah diparut kan ya. Terus nanti kalau semua nggak ada yang beli gimana kan. Jadi ya udah tadi aku beli aja lah, lagian juga cuma 5.000 ya, jadi nggak apa-apa lah. Lanjut lagi, tadi ubinya udah aku cuci, sekarang tinggal aku masak aja. Sebenarnya di dapur ada Naya kayak gini, terus juga sambil ngevlog tuh agak ribet ya. Ditambah lagi si anak ini nggak mau diem dan cerewet banget. Sedangkan aku tuh kalau ngapa-ngapain tuh pengennya tuh hening gitu ya, diem. Tapi ya namanya juga bocil gitu ya, jadi berisik banget loh, nggak mau diem banget, mulutnya tuh nggak berhenti ngoceh. Nah ini ubinya mau mulai aku rebus, ini udah aku masukin sospen, terus aku kasih air. Aku campur juga sama gula aren, dan ini aku masak sampai mendidih, sampai si ubinya empuk, juga si gula arennya larut. Sembari nunggu ubinya, ini juga aku potongin ya si pisangnya, dipotong kecil-kecil. Dan ini pisangnya aku pakai pisang lilin, kebetulan ya di warung tadi adanya pisang lilin. Ya walaupun ini tuh pisangnya nggak banyak, tapi lumayan lah ya buat tambah-tambah. Lanjut lagi sembari nunggu si ubinya mateng. Ini aku peras dulu santannya. Inilah ya salah satu yang bikin aku males kalau beli santan yang kelapa kayak gini. Ya harus diolah dulu, harus diperes dulu. Kalau beli santan instan itu kan udah tinggal tuang-tuang aja. Tapi asli ya, ini kalau pakai santan yang santan kelapa asli kayak gini tuh uangnya tuh lebih enak loh, dan rasanya juga tuh lebih gurih. Kalau zaman aku waktu kecil, ini tuh ampasnya suka dipakai ngepel gitu ya. Alhamdulillah sekarang lantainya udah pakai lantai keramik ya, walaupun dapurnya aku belum keramikan. Cuman aku kalau ngepel nggak pernah sih ya pakai ampas kelapa gini. Kalau buat ngepel yang ruangannya luas ya mesti ampasnya kan banyak banget, sedangkan ini tuh ampasnya cuma sedikit. Tadi juga kan belinya cuma 5.000, jadi nanti ini ampasnya dibuang aja lah ya. Nah untuk peras santannya ini aku 2 kali. Kayaknya aku tuh waktu ngerebus ubi tadi tuh kebanyakan ya airnya, makanya di sini aku meras santannya, aku nggak tambahin air yang terlalu banyak, biar nanti pas dicampur ke air rebusan ubinya tuh nggak terlalu banyak gitu ya kuahnya. Kayaknya ini aku udah lama banget ya, udah mungkin ya berpuluh-puluh tahun ya aku nggak pernah lagi nih ya meres-meres kayak gini, meres-meres santan. Aku jadi inget masa kecil aku dulu nih ya, dulu tuh orang tua aku jualan
jualan es balon. Jadi setiap hampir 2 hari sekali tuh aku selalu marut kelapa sama meresin kelapa kayak gini ya, bantuin mama aku tuh jualan es balon. Cara bikinnya juga hampir sama kayak gini ya, kayak bikin kolak gini, cuman bedanya kalau dulu tuh mama aku pakai kacang ijo. Oh ya, tadi aku tuh hampir lupa ya, nggak dikasih daun pandan, padahal aku tuh punya daun pandan banyak di belakang rumah, biar makin segar, biar makin enak juga wanginya gitu. Nah ini aku nggak lupa juga ya dikasih gula. Setelah tadi dikasih gula merah ya tetap harus dikasih gula putih ya, karena gula merah itu gula aren rasa manisnya tuh nggak terlalu pekat. Nggak lupa juga tadi aku kasih garam. Pokoknya walaupun masak yang manis-manis gini tetap harus dikasih garam sedikit ya. Dulu tuh aku waktu masih tinggal sama ibuku tuh selalu bilang kalau kita tuh masak, pokoknya masak apa aja tuh harus banget dikasih garam. Nah kalau untuk masakan yang manis kayak gini kasih garamnya sedikit aja. Oke, lanjut lagi. Ini aku masukin santannya, ubinya udah empuk, terus tadi juga pisangnya udah aku masukin. Nah sekarang tinggal aku masukin juga santannya nih. Ini belum mendidih aja wanginya tuh udah kecium seger banget loh ya. Beda banget pokoknya emang kalau santan yang asli kelapa daripada yang santan instan gitu. Ini tuh wanginya seger banget loh ya. Bikin kolak gini tuh jadi keinget juga pas bulan puasa nih ya. Aduh, bulan puasa sebentar lagi nih ya, 2 bulan lagi nggak sih? Apalagi ini juga udah di penghujung tahun ya, nggak kerasa banget 2023 cepet banget, totonya udah Desember aja. Dan kebanyakan cerita, alhamdulillah ini ya kolaknya tuh udah mateng, tapi aku tunggu dingin ya, aku biarin aja dulu di sospennya. Lanjut lagi ya, seperti biasa kayak cuman masak-masak sedikit ya, cuman bikin kayak gitu aja. Nggak tahu kenapa nih ya, si wastafelnya tuh tiba-tiba numpuk aja gitu cucian piringnya. Oh ya, dari tadi sepanjangan nih aku cerita, aku dubbing nih, aku belum nyapa teman-teman semua. Teman-teman semua gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan semoga selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin amin ya robbal alamin. Video kali ini aku tuh lagi ngecas semangat aku ya, setelah kemarin tuh kayak semangat aku tuh runtuh gitu ya, rasanya tuh kayak males banget mau ngonten-ngonten. Tapi udahlah ya, kalau mikirin views, kalau mikirin pendapatan itu emang pusing banget dan pastinya kecewa gitu ya. Pokoknya ya udahlah ya, dijalanin aja, seberapapun hasilnya, segimanapun hasilnya, udahlah pokoknya jalanin aja daripada nggak ada kerjaan banget kan ya. Oh ya teman-teman, udah ada yang tahu belum sih tentang Facebook profesional? Jadi sekarang tuh Facebook pribadi kita tuh udah bisa dimonetisasi gitu loh. Dan sekarang tuh di Facebook aku tuh lagi rame banget ya, hampir semua ibu-ibu tuh ngonten semua di Facebook. Ngelihat sebanyak itu ibu-ibu yang lagi semangat banget ngonten di Facebook, aku jadi ketularan ya. Buat teman-teman yang lagi berjuang monetisasi di Facebook, boleh dong ya sharing-sharing juga, siapa tahu kita bisa saling support gitu kan. Oke, lanjut lagi ke videonya. Nah ini aku tuh mau pilihin sutil aku ya. Alhamdulillah kemarin aku kan dapet sutil baru nih ya, sutilnya bagus banget. Dan kebetulan ini tuh dapat standingnya gitu, karena kalau ada standingnya gini kan kayak sempit gitu loh ya. Makanya ini standingnya aku simpen aja ya di atas lemari gantung ini. Nah sutil yang lama aku itu udah banyak banget yang jelek ya, banyak yang kotor gitu, banyak yang jamuran. Jadi ya lebih baik aku museumkan aja tuh ya yang udah pada jelek. Nah untuk yang masih bagus-bagus, yang masih kelihatan bersih gitu ya, tetap aku pertahanin, aku simpen di raknya. Lagian juga yang udah buluk-buluk gitu ya, yang udah berjamur itu udah nggak enak juga ya dipakainya. Sebenarnya sih kemarin tuh udah ada niatan ya mau beli spatula yang baru, tapi alhamdulillah aku dapat dikasih gitu spatulanya. Inilah salah satu manfaatnya ngonten gitu ya, udah dapat rumah bersih gitu ya, terus masakan juga jadi, terus dapat video ya, alhamdulillah sedikit-sedikit ada penghasilan, terus juga dikasih barang-barang. Pokoknya nggak ada yang sia-sia ya, alhamdulillah semua tuh bermanfaat. Oke, lanjut lagi. Ini aku ke depan. Tadi tuh waktu aku duduk di karpet ini tuh kok perasaan banyak banget semut gitu ya. Entah dari mana asalnya semut-semut kecil ini. Ini juga aku lagi nyariin ya asalnya dari mana, sambil aku vakumin juga. Apa mungkin lantainya kotor atau gimana, padahal aku udah nyapu. Tapi ya ini aku coba bersihin lagi aja sambil aku lihat ini dari mana sih asalnya semut tadi. Karena pagi tadi aku udah nyapu, jadi ini aku vakum-vakum aja lah ya, biar nggak terlalu riweh juga kan ya. Kalau disapu nanti malahan si semutnya tuh buyar gitu nggak sih? Nah kalau di vakum gini kan si semutnya pada masuk aja tuh ke vakum. Dan itu aku agak lama gitu ya nyarinya, ini tuh dari mana gitu ya semut-semut ini.
soalnya tuh semut-semutnya tuh kayak nyebar gitu loh, apalagi di karpetnya tuh udah mulai banyak. Padahal remahan makanan juga nggak ada ya, karena aku udah ngajarin Naya, udah kasih tahu Naya pokoknya kalau makan tuh nggak boleh di atas karpet, takutnya ya gitu dirubung semut. Tapi ini aku sampai udah agak lama nih ya masih belum ketemu aja dari mana sih itu ya asal semutnya. Semenjak punya vakum gini tuh enak banget ya kalau bersih-bersih, apalagi kalau pas bersihin malam gitu ya. Kalau malam-malam gitu ya ada yang kotor gitu ya, nyapu tuh kan nggak harus keluar, nyapu tuh udah taruh di pojokan aja, terus nanti kotorannya di vakum. Rasanya tuh kayak aku tuh bener-bener nyesel gitu ya, kenapa nggak dari dulu aja aku beli vakum, mana sekarang kan vakum tuh murah-murah. Pokoknya bener-bener ngebantu banget sih, ngebantu banget buat bersih-bersih. Nah ini ternyata udah ketemu nih ya asal semutnya. Ternyata di tiang pintu ini tuh ada lubang dan di situ tuh banyak banget semutnya. Ternyata dari sini ya asal semutnya itu. Langsung aja itu aku semprot pakai regen. Pokoknya kalau untuk ngusir semut tuh ampuh banget udah pakai regen. Teman-teman yang nonton video aku tahu kan ya, regen itu untuk ngusir semut. Dia tuh nggak untuk ngusir semut aja sih, untuk ngusir hama-hama gitu loh. Nah buat bunda yang rumahnya sering banget kemasukan semut gitu ya, dikit-dikit banyak semut, coba deh ya beli aja regen di toko pertanian. Dan ternyata nggak kerasa ya video aku udah selesai aja. Terima kasih banyak udah nonton video aku. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum.